Halo semuanya, selamat datang di Ruang Dosen. Pernahkah Anda benar-benar berhenti sejenak dan berpikir, apa sih sebenarnya esensi dari sebuah universitas? Nah, di sesi pemaparan kita kali ini, anggap saja kita sedang berada di sebuah masterclass yang santai tapi mendalam. Kita akan membedah secara fundamental institusi yang sangat krusial bagi peradaban kita ini. Kita akan menelusuri filosofi, hakikat, peran sejati, sampai transformasi pendidikan tinggi saat ini. Langsung saja, mari kita mulai pembedahan ilmiah kita. Untuk pembahasan hari ini, alurnya sudah saya susun secara sistematis menjadi 5 bagian. Kita mulai dari hakikat dan asal universitas, berlanjut ke landasan filosofisnya, lalu melihat bagaimana universitas berada di persimpangan jalan, masuk ke krisis identitas di era digital, dan terakhir, kita cari jalan keluar menuju universitas yang berintegritas. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita bongkar hakikat dan asal-usul dari universitas itu sendiri. Coba Anda bayangkan kata universitas. Apa yang muncul di kepala Anda? Gedung rektorat yang megah? Atau mungkin selembar ijazah? Nah, coba lucuti semua atribut fisik itu. Kalau kita kembali ke akar etimologisnya di bahasa Latin, kita akan menemukan istilah Universitas Magistrorum et Scholarium. Artinya apa? Sederhana, tapi dalam. Sebuah komunitas guru dan cendekiawan. Jadi, sejak awal mula kemunculannya, institusi ini sama sekali bukan diciptakan untuk sekedar mencetak pekerja. Tidak. Ini adalah sebuah komunitas murni yang dedikasinya cuma satu, mengejar pengetahuan demi pengetahuan itu sendiri. Benar-benar murni pencarian kebenaran tanpa embel-embel pragmatis. Lanjut ke bagian kedua, kita akan menelusuri landasan filosofis pendidikan tinggi dari masa ke masa. Evolusi pemikiran akademik ini sebetulnya sangat menarik untuk kita amati. Pada era klasik dulu, filosofi pendidikan itu berakar kuat pada tradisi liberal arts atau seni kebebasan. Tujuannya sangat luhur, yaitu membebaskan pikiran manusia lewat logika, retorika, dan etika. Jadi, pendidikan saat itu bukan soal diajari cara mengelas baja atau memaku kayu ya, melainkan murni tentang pembentukan karakter manusia. Nah, fast forward ke abad ke-19, ada seorang tokoh bernama Wilhelm von Humboldt yang mencetuskan semacam revolusi akademik. Dia memperkenalkan model Humboldtian, di mana dia menggabungkan penelitian dan pengajaran menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, universitas tidak lagi cuma mewariskan ilmu masa lalu, tapi juga secara aktif memproduksi ilmu pengetahuan baru. Poin yang paling krusial dari pemikiran Humboldt ini ada pada dua istilah, Lehrfreiheit dan Lernfreiheit. Ini adalah roh dari kebebasan akademik. Dosen punya kebebasan mutlak untuk mengajar, dan mahasiswa juga punya kebebasan penuh untuk belajar dan meneliti. Kenapa ini sangat fundamental? Karena proses mencari kebenaran mutlak itu butuh ruang yang steril. Benar-benar harus bersih dari intervensi otoritas politik, tekanan penguasa, apalagi dikte pasar. Tanpa adanya kebebasan ini, sains ujung-ujungnya hanya akan tereduksi menjadi sekedar alat propaganda. Nah, sekarang kita sampai di bab ketiga. Universitas di persimpangan jalan. Disinilah idealisme klasik mulai berbenturan keras dengan pragmatisme. Coba perhatikan realitas saat ini. Di tengah gempuran arus globalisasi dan neoliberalisme, fondasi klasik tadi benar-benar diguncang. Kita melihat ada ketegangan filosofis yang sangat ekstrim. Di satu sudut ring, kita punya idealisme yang menempatkan universitas sebagai menara gading, semacam benteng suci yang menjaga nilai kebenaran, keadilan, dan moralitas peradaban. Tapi di sudut lain, ada tekanan pragmatisme pasar yang sangat kuat. Pasar menuntut komodifikasi pendidikan yang sayangnya mendegradasi universitas menjadi tidak lebih dari sekedar pabrik keterampilan. Institusi seolah dipaksa berorientasi hanya untuk menciptakan tenaga kerja instan atau sumber daya manusia siap pakai buat menggerakkan roda industri semata. Dan parahnya, esensi pengembangan kemanusiaan itu sendiri mulai terpinggirkan. Tapi ingat, meskipun tekanan model dan pragmatisme ini luar biasa kuat, secara filosofis, universitas itu masih terikat oleh kontrak sosial dengan masyarakat luas. Institusi ini memikul tanggung jawab yang sangat berat untuk menjadi nurani bangsa. Tugas utamanya bukan sekedar mengangguk setuju pada kehendak industri loh. Universitas harus berani melakukan analisis kritis terhadap status quo dan membongkar ketidakadilan di masyarakat. Lebih dari itu, universitas harus menjadi pelopor inovasi moral. Kita harus memastikan bahwa lompatan gila-gilaan di bidang sains dan teknologi tidak mencabut kita dari akar nilai-nilai kemanusiaan. Ini membawa kita ke bagian keempat, yaitu krisis identitas era digital. Bagaimana universitas menghadapi tsunami informasi zaman sekarang?
Kehadiran teknologi internet melahirkan sebuah paradoks yang menarik buat institusi pendidikan. Dulu, universitas itu memonopoli penyebaran ilmu pengetahuan. Sekarang, di era ledakan informasi ini, data empiris dan fakta bisa Anda akses secara instan, gratis dari genggaman tangan. Wajar kalau otoritas tradisional universitas mulai dipertanyakan. Logikanya begini, kalau universitas cuma berfungsi sebagai pemberi informasi, maka ia sudah tamat riwayatnya, usang. Makanya, filosofi pendidikan tinggi itu wajib berevolusi. Perannya harus naik kelas menjadi pemberi makna di tengah lautan informasi yang kacau balau ini. Universitas harus bisa melatih mahasiswanya dengan metodologi berpikir yang sangat tajam, terstruktur, dan kritis. Dan sampailah kita di bab kelima, menuju universitas yang berintegritas. Mari kita rumuskan sintesisnya untuk masa depan. Jadi, bagaimana caranya kita keluar dari labirin pragmatisme dan disrupsi ini? Nah, universitas yang ideal itu harus kembali bersandar pada 3 pilar filosofis. Pertama, epistemologi. Artinya, institusi harus tetap menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang mendalam dan metodologis. Kedua, ontologi. Pendidikan tinggi itu pada dasarnya adalah ruang untuk membentuk kedewasaan diri, karakter, dan identitas mahasiswa sebagai manusia yang seutuhnya. Dan yang ketiga, aksiologi. Ilmu yang sudah diproduksi itu tidak boleh cuma berdebu di rak perpustakaan. Ia harus punya nilai guna, harus diaplikasikan untuk membawa manfaat yang nyata bagi kemaslahatan peradaban umat manusia. Saya ingin Anda meresapi sebuah metafora yang sangat indah ini. Hakikat pendidikan tinggi adalah memanusiakan manusia, memberikan mereka sayap untuk terbang secara intelektual, dan jangkar etika untuk tetap berpijak pada realitas sosial. Ini, teman-teman, adalah intisari dari pendidikan yang paripurna. Sayap intelektual itu memberi kita kebebasan kognitif untuk terus berinovasi dan mendobrak batas-batas ketidaktahuan. Tapi ingat, tanpa adanya jangkar etika, kecerdasan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang destruktif. Jangkar inilah yang akan selalu memastikan bahwa setiap pemikiran akademis kita senantiasa berakar pada empati dan realitas sosial di masyarakat. Lalu, apa langkah pragmatisnya berdasarkan analisis ilmiah kita tadi? Tindak lanjut mutlaknya adalah kita harus merevitalisasi kurikulum pendidikan tinggi kita. Kita jelas tidak mungkin menolak kemajuan zaman, tapi kita harus pintar-pintar menyeimbangkan determinasi sains dan teknologi dengan kajian humaniora. Tujuannya sangat jelas. Kita ingin mencetak lulusan yang bukan hanya tajam dan cerdas secara kognitif, tetapi juga punya kedalaman dan kebijaksanaan secara filosofis. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan dialektis untuk Anda renungkan. Apakah esensi universitas saat ini sudah sepenuhnya tergerus oleh tuntutan pasar yang pragmatis? Ataukah kita sebenarnya siap dan mampu untuk bertindak mengembalikan marwah pendidikan tinggi kita? Coba Anda pikirkan. Nah, jika Anda mengapresiasi sesi pemaparan yang sistematis, mendalam, dan ilmiah ini, saya mengundang Anda untuk subscribe channel ini, Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like, dan pastikan Anda share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih sudah hadir di kelas ini, dan sampai jumpa di ruang diskusi kita selanjutnya.